Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali setelah kita lepas daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita, apa yang kita laksanakan, ibadah kita pada bulan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan ganjaran kepada kita semua. Di dalam kitabnya dikemukakan al-maqalatus sabi'atu wal maqalatus sabi'atu, dan makalah yang ketujuh, wal maqalatus sabi'atu an Yahya ibni Mu'azin radhiyallahu anhu. An Yahya ibni Mu'azin radhiyallahu anhu, ma asallaha karimun wala asarad dunya alal akhirah hakimun. Dari Yahya bin Mu'az, mudah-mudahan Allah ridho kepada Yahya bin Mu'az. Ma'asallaha karimun, tidaklah orang yang mulia durhaka kepada Allah. Ai hamidul fi'ali, jadi orang yang mulia itu adalah orang yang terpuji pekerjaannya. Orang yang terpuji pekerjaannya. Wa huwa man yukrimu nafsahu bittaqwa wa bil ikhtirasi anil ma'asi. Jadi orang yang mulia itu orang yang perbuatannya terpuji. Man yukrimun nafsahu, yaitu orang yang memuliakan dirinya sendiri. Bittaqwa, dengan sebab takwa. Wabil ihtirasi anil ma'asi, dan dengan menjaga dirinya dari berbagai macam kemaksiatan. Jadi orang yang mulia itu seperti itu. Bukannya orang yang mulia itu adalah para pejabat, oh tidak. Orang mulia itu bukannya orang-orang yang memiliki harta benda yang banyak, oh bukan. Jadi orang yang mulia itu adalah orang yang memuliakan dirinya sendiri. Bagaimana dia memuliakan dirinya sendiri? Dengan sebab dia melakukan takwa dan dengan menjaga dirinya daripada perbuatan maksiat. Itu orang yang mulia. Orang yang mulia itu tidak akan durhaka kepada Allah, wala asarad dunya, dan orang yang mulia itu tidak akan memilih dunia. Wala asarud dunya alal akhirati hakimun, dan orang yang bijaksana tidak akan memilih dunia atas akhirat. Ay la qaddamaha wala fadallaha. Orang yang bijaksana tidak akan memilih dunia, karena maksudnya adalah tidak akan mendahulukan dunia dan tidak akan mengutamakan dunia alal akhirah, daripada akhirat. Jadi orang yang bijaksana lebih memilih kepada perkara akhirat tinimbang kepada perkara dunia, karena dia sadar. Karena dia sadar bahwasannya akhirat itu adalah tempat kembalinya dia. Akhirat itu tempat penghisapan, tempat ditanya berkaitan dengan amal perbuatan manusia.
Akhirat itu adalah tujuan utama daripada orang-orang yang beriman. Jangan sampai dia mengejar di dunia kemudian mendapatkan kemewahan dunia, tapi di akhirat dia nelangsa. Mantap. Dia justru mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang yang bijaksana tidak akan memilih dunia ya, daripada akhirat. Ai musibun fil af'alihi. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang benar di dalam perbuatannya. Orang bijaksana itu adalah orang yang benar di dalam perbuatannya. Wa huwa man yamna'u nafsahu min mukhalafati aqlihi salim. Jadi orang yang mulia itu adalah orang yang menolak dirinya, yang mencegah dirinya dari menyalahi kemauan akalnya yang sehat. Jadi kita ini kan dikasih akal oleh Allah, kita ini diberikan akal, di mana akal kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang maksiat, mana yang perbuatan saleh. Ya. Jadi orang yang bijaksana mencegah dirinya daripada menyalahi kemauan akalnya yang sehat. Akal yang sehat pasti dia akan memilih yang halal tinimbang yang haram. Akal yang sehat pasti dia memilih perkara-perkara yang baik ketimbang perkara-perkara yang tidak baik. Memilih kepada taat kepada Allah daripada maksiat atau durhaka kepada Allah. Nah, orang yang bijaksana mencegah dirinya tuh dari berbagai macam kemaksiatan, dari berbagai macam keharaman, dari berbagai macam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saminatu. Kemudian kita akan bahas makalah yang ke-8 Anil A'masi, dari Al-A'mas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridho kepada A'mas. Man kana ra'su malihi taqwa kalatil al sunu an wasfi ribhid dinihi. Barang siapa yang adalah dia memiliki modal, hartanya adalah takwa, kalatil al sunu an wasfi ribhid dinihi, maka dia malas, lisannya malas daripada menggambarkan beruntung daripada dunianya. Wa man kana ra'su malihi, dan barang siapa adalah dia memiliki modalnya dunia, kalat al sunu, maka keluh lidahnya daripada menggambarkan khusrani dinihi, kerugian dunianya. Wal makna man tamassaka ala taqwa, barang siapa yang berpegang teguh kepada takwa, bi imtisalil awamiri, dengan mengerjakan perintah-perintah Allah Ta'ala, wastinabil ma'asi, dan menjauhkan maksiat, bi an asasa, dengan melandasi ia af'aluhu bi an asasa af'aluhu bimufaqati, dengan melandasi pekerjaannya sesuai dengan syariat. Falahu husnatun kasiratun, dan baginya adalah kebaikan yang banyak, la tuhsa, yang tidak terhitung. Wa man tamsaka ala umuril mukhallafatil lisyari, dan barang siapa
tamsaka yang memegang atas perkara-perkara yang berbeda bagi syariat, falahu syai'atun kasiratun, maka baginya kesalahan yang banyak, ajazatil alsunu an zikri zalika bil adad. Jadi orang yang modalnya takwa, dia sih susah hidupnya, tapi dia memiliki ketakwaan yang sangat luar biasa sebagai modal. Dia memiliki ketakwaan sebagai modal, maka lisannya itu malas daripada berbicara keuntungan dunianya. Malas dia. Dia kenapa? Karena dia memilih akhirat. Dia memilih akhirat. Dia lebih memiliki akhirat. Barang siapa yang modalnya adalah takwa, malas lisannya daripada menghitung keuntungan agamanya. Ya. Malas dia menghitung keuntungan di dalam agamanya. Kenapa? Karena dia merasa berkekurangan. Dia merasa berkekurangan. Apa yang dia lakukan berupa ibadah, ya, ketaatan kepada Allah, dia terus merasa kekurangan. Senajan orang lain sudah melihat dia merasa cukup ibadahnya, dia merasa cukup ketaatannya kepada Allah. Tetapi bagi dirinya, orang yang bertakwa, dia terus merasa berkekurangan dalam menjalankan syariat-syariat agama. Jadi dia nggak mau, dia nggak mau merasa beruntung dalam menjalankan perintah-perintah agama. Dengan asbab dia merasa tidak beruntung, maka dia terus mengejar-ngejar perkara agama. Kan begitu. Kalau orang dagang, dia dagang tapi nggak beruntung. Kerjaannya dia memang dagang. Maka dia akan cari berbagai macam cara, dia akan lakukan berbagai macam cara, bagaimana caranya agar dagangannya untung. Kan begitu. Begitu juga orang yang merasa tidak beruntung di dalam agamanya, dia akan cari tuh. Dia akan cari bagaimana caranya dia beruntung. Tetapi orang yang bertakwa tidak akan merasa beruntung di dalam agamanya. Maka asbab dengan itulah orang yang bertakwa terus mencari, terus melakukan dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh agama. Wa man kana ra'su mali dunya kallatil alsunu an sokbi khusroni dinihi. Barang siapa yang berpegang teguh, barang siapa yang adalah modal hartanya perkara dunia, keluh lisannya tidak bisa berbicara daripada kerugian agamanya. Karena apa? Yang dipegang itu dunia, modalnya itu terus dunia. Dia nggak merasa rugi dengan agama. Dia tidak menjalankan perintah-perintah agama, dia nggak merasa rugi. Dia meninggalkan perintah-perintah agama, dia nggak merasa rugi. Karena apa? Modalnya dia itu adalah dunia. Terus dia cari dunia. Berbagai macam cara dunia dicari sama dia. Mau yang halal kek, mau yang haram kek, mau yang zalim kek, yang penting dia mendapatkan dunia. Maka orang yang model begitu tuh, meskipun dia tidak menjalankan agama, meskipun dia tidak menjalankan perintah Allah, maka orang yang model begitu tidak akan merasa rugi di dalam agamanya. Kira-kira kita pilih yang mana? Mendingan modal kita takwa. Karena apa? Allah udah janji. Allah udah janji bahwa Allah akan memberikan balasan bagi orang yang takwa adalah nanti kebaikan
dan kenikmatan baik di dunia maupun di akhirat. Ya meskipun hidup kita susah, meskipun hidup kita susah, Kong ya. Iya. Hidupnya biarin susah. Aja lebih senang. Meskipun hidup kita susah, katakan melarat bantet, hidup kita ini susah, tetap kita harus megang takwa sebagai modal kita nanti di akhirat dalam rangka kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dulu yang kita bahas. Insyaallah bermanfaat. Besok kita akan bahas masalah yang ke-9. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.